Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, sepanjang tahun 2022, pertumbuhan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan nilai kapitalisasi pasar di Indonesia tumbuh menggembirakan. Sayangnya investor dari Kepri hanya terdapat 5 emiten. Sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu atau SEPMT tahun 2022 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau ini diikuti oleh sejumlah jurnalis di Kota Batam. Salah satu materi yang diangkat dalam sosialisasi ini adalah terkait stabilitas kinerja pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2022. Dalam kurun waktu tersebut, kinerja pasar modal Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif dan lebih menggembirakan dibanding tahun sebelumnya karena COVID-19. Pada kuartal ketiga tahun 2022, pertumbuhan indeks harga saham gabungan maupun nilai kapitalisasi pasar telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Untuk IHSG di level 7.318 pada tanggal 13 September 2022. Sementara nilai kapitalisasi pasar menyentuh 9.560 triliun rupiah di tanggal 15 September 2022. Meski demikian, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Ona Retnesti Suaminingrum menyampaikan, sejauh ini perkembangan pasar modal di Kepulauan Riau masih rendah. Bahkan jika melihat data, di Kepri hanya terdapat 5 emiten yang terdaftar. Ini mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun ya, dari 2017 sampai masih sedikit ya, kayak emiten aja cuma 5 ya, cuma 5. Jadi memang kalau melihat dari situ rasanya memang ya perlu kita dalami ya dengan suatu survei atau apa memang ya. Jadi artinya kenapa masyarakat di Kepri ini belum tertarik gitu ya dengan pendanaan di pasar modal. Nah itu memang yang terus terang mungkin nanti Pak Kepri bisa bantu jawab ya. Kita juga memang harus mencari penyebabnya. Tetapi memang kembali lagi saya juga kurang tahu mungkin apakah kedudukan atau posisi dari kotanya yang cukup jauh gitu ya. Provinsinya cukup jauh dari pusat sehingga itu membuat terkendala gitu ya. Harusnya sih enggak ya, karena sekarang kita sudah bisa online ya, sebetulnya sudah lebih mudah. Nah itu cuma memang populasi. Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan edukasi kepada masyarakat dengan mendorong masyarakat Kepri untuk menjadi investor jangka panjang. Boleh kita tadi mendengar itu, saya berpikir mungkin yang harus dilakukan adalah melakukan edukasi. Dorong supaya beli boleh kalau terima dividen yang kita bisa lakukan itu adalah Dengan adanya program sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu ini, OJK berharap dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi di pasar modal Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.